Halo semuanya, perkenalkan saya Naisa Eka Safira, NIM 7124015 dari kelas A. Saya praktikum analisis farmasi. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas pendahuluan percobaan 3. Oke, langsung saja. Nah, jadi pertanyaan pertama, jelaskan sampel apa yang digunakan pada percobaan ini, mulai dari indikasi, mekanisme, struktur, hingga panjang gelombangnya. Jadi, pada percobaan ini sampel yang digunakan adalah paracetamol. Seperti yang kita ketahui sendiri, paracetamol adalah obat yang digunakan sebagai antipiretik atau penurun demam dan analgesik atau peredam nyeri. Yang dimana mekanisme kerja obat ini, dia menghambat enzim COX di sistem saraf pusat sehingga menurunkan produksi prostaglandin. Nah, secara struktur, paracetamol memiliki gugus cincin aromatik berupa benzena, gugus hidroksil berupa O-hamin, dan gugus amida berupa N-hamin COCH3. Nah, dalam analisis UV vis, paracetamol memiliki panjang gelombang atau lambda max sekitar 243 nanometer pada daerah ultraviolet. Nah, pertanyaan yang kedua, jelaskan prinsip dasar penetapan kadar menggunakan metode spektrofotometri UV vis dalam analisis farmasi. Nah, jadi prinsip dasar spektrofotometri UV vis itu dia berdasarkan penyerapan cahaya oleh suatu molekul, yang dimana ketika larutan disinari oleh cahaya UV atau cahaya tampak, ada 3 kemungkinan yang bakal terjadi, yaitu digaruskan, dipantulkan, atau diserap. Nah, jadi pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa molekul paracetamol dapat menyerap radiasi ultraviolet, dan jelaskan jelaskan ikatan antara struktur kimia kromosom dan ausokromnya dengan proses transisi elektron yang terjadi. Nah, jadi paracetamol ini dia dapat menyerap radiasi ultraviolet karena paracetamol ini dia memiliki gugus kromofor berupa cincin benzena yang dimana dia ini ikatan rangkap yang terkonjugasi, dan sementara itu untuk ausokromnya ini dia memiliki gugus O-hamin dan gugus N-hamin COCH3, yang dimana ausokrom ini dia akan meningkatkan intensitas penyerapan dan menggeser panjang gelombang. Nah, jadi penyerapan ini terjadi karena adanya transisi elektron dari Pi ke Pi bintang dan N ke N bintang. Nah, yang dimana transisi elektron ini terjadi saat elektron menyerap energi dari radiasi ultraviolet. Nah, jadi soal nomor 4, apa fungsi dari belangko dan mengapa pengukuran belangko dilakukan terlebih dahulu sebelum larutan standar maupun sampel. Nah, jadi yang kita ketahui sendiri, belangko itu adalah larutan yang berisi pelarut atau bereaksi tanpa adanya zat aktif, yang dimana fungsinya ini dia sebagai zat pembanding, sebagai titik nol, dan juga sebagai menghilangkan pengaruh pelarut atau bereaksi terhadap absorbansi. Nah, jadi belangko ini dia harus diukur terlebih dahulu agar alatnya ini dia hanya membaca absorbansi paracetamol saja, jadi mana pasti hasilnya ini akan lebih akurat. Nah, soal terakhir ini, bagaimana cara representasikan hasil akhir dalam menentukan kadar paracetamol, apakah dia memenuhi syarat 95-105%, dan bagaimana langkah apa yang diambil jika hasilnya ini di luar batas. Nah, jadi jawabannya itu hasil interpretasi hasil akhirnya itu setelah mendapatkan absorbansi, kita ukur kadar paracetamol menggunakan kurva kalibrasi, yang dimana nanti hasilnya ini dia dibandingkan dengan syarat-syaratnya, yang dimana jika dia berada pada rentang 95-100% berarti dia memenuhi syarat. Jika kurang, berarti kadarnya ini dia kurang dari 95%, berarti dia kadarnya ini dia terlalu rendah. Jika lebih dari 150%, kadarnya terlalu tinggi. Serta langkah yang diambil jika hasilnya ini di luar batas. Yang pertama itu kita perlu cek lagi preparasi sampelnya, terus kita cek apakah alatnya ini sudah terkalibrasi dengan baik, terus kita melakukan pengukuran ulang. Jika hasilnya tetap di luar batas, maka produk ini dia tidak memenuhi syarat farmakope dan perlunya evaluasi lebih lanjut.